Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Nursinta Dewi, selaku pemateri akan menjelaskan tentang materi analisis wacana dalam mata kuliah Analisis Data Kualitatif oleh dosen pengampu Bapak Dr. Cecep Wahyu Herudin MPD. Selanjutnya, di sini saya akan membahas 5 bahasan. Yang pertama ada definisi analisis wacana. Yang kedua ada jenis-jenis analisis wacana. Yang ketiga ada pendekatan yang digunakan analisis wacana. Yang keempat, kelemahan dan kelebihan analisis wacana. Dan yang kelima ada contoh analisis wacana. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi analisis wacana. Definisi analisis wacana adalah sebuah kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk tulis maupun lisan, terhadap para pengguna sebagai suatu elemen masyarakat. Dan juga ada pun analisis wacana atau yang disebut discourse analysis adalah cara atau metode untuk mengkaji wacana atau discourse yang ada atau terkandung dalam pesan-pesan komunikasi, baik itu secara tekstual ataupun kontekstual. Adapun manfaat dari analisis wacana itu, yaitu untuk memahami suatu bahasa yang tentu bermanfaat dalam proses belajar bahasa dan perilaku berbahasa, serta meningkatkan perolehan kompetensi komunikatif. Dalam analisis wacana ini juga memungkinkan agar kita bisa melacak bagaimana variasi cara yang akan digunakan oleh komunikator, baik penulis, pembicara, dan sutradara dalam mencapai tujuan atau maksud tertentu melalui pesan berisi wacana-wacana tertentu yang akan disampaikan. Selanjutnya adalah tentang jenis-jenis analisis wacana. Yang pertama ada wacana representasi atau disebut discourse of representation. Adalah jenis wacana ini bersifat positivistik modernisme, karena peneliti terpisah dari objek yang diteliti dan juga mempersepsi objek serta membuat representasi realitas dalam bentuk pengungkapan bahasa dan tidak bersifat kritikal. Yang kedua, ada wacana pemahaman atau wacana interpretif atau bisa juga disebut discourse of postmodernisme. Jenis wacana ini bersifat interpretif modernisme, karena antara peneliti dengan objek atau realitas yang diteliti tidak terpisah. Dan juga realitas ini didefinisikan oleh peneliti melalui interaksi antara yang mengetahui subjek peneliti dengan pengetahuan terutama dari sumber-sumber literatur. Yang ketiga ada wacana keraguan-raguan atau bisa disebut discourse of suspicion. Wacana ini bersifat struktural dan kritikal modernisme, karena peneliti mengkonstruksi realitas berdasarkan frame sosial, arrangement, dan bersifat kritikal. Yang keempat ada wacana postmodernisme atau disebut discourse of postmodernisme. Wacana ini bersifat poststruktural dengan menolak segala secara social arrangement dan bersifat kritikal. Selanjutnya membahas tentang pendekatan yang digunakan dalam analisis wacana. Pendekatan yang pertama yaitu teori wacana Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe adalah penjauhan yang berfokus pada wacana yang mengkonstruk makna dalam dunia sosial karena bahasa tidak stabil dan tidak pernah permanen. Yang kedua ada pendekatan analisis wacana kritis adalah pendekatan yang menekankan peran aktif wacana dalam mengkonstruk perubahan di dunia sosial karena penggunaan bahasa konkret berdasarkan kesepakatan masyarakat yang mapan. Dan pendekatan yang terakhir ada psikologi kewacanaan. Pendekatan ini menganalisis wacana dalam skala besar dan juga memiliki fokus persoalan khusus pengguna bahasa dalam interaksi sosial, yaitu psikologi kewacanaan seseorang dalam suatu masyarakat. Dalam analisis wacana, adapun kelemahan dan kelebihannya. Kelemahan analisis wacana yang pertama, kurangnya memahami keterampilan dalam menganalisis wacana.
Yang kedua, mengalami kesulitan dalam menafsirkan masalah wacana kebahasaan. Yang ketiga, pemaknaan semakin rumit. Yang keempat, perlu menguasai teori politik. Di sini, karena discourse analisis lebih banyak mengambil wacana politik dalam penelitiannya. Yang kelima, kurang cermat dan teliti dalam memperhatikan semua aspek. Yang keenam, ada analisis wacana tidak memberikan jawaban yang pasti. Selanjutnya, selain ada kelemahan, ada pun kelebihan. Kelebihan dari analisis wacana adalah yang pertama, analisis wacana dapat diterapkan pada setiap situasi dan setiap subjek. Data yang ada dapat direkonstruksi untuk mengembangkan kerangka yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, tidak ada teknologi atau dana yang diperlukan, tetapi analisis wacana dapat mengakibatkan perubahan mendasar dalam praktek-praktek lembaga, profesi, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam melakukan analisis, pasti diperlukan beberapa instrumen penelitian. Di sini, analisis wacana memiliki dua instrumen penelitian. Yang pertama ada kuesioner. Pada kuesioner dilakukan untuk menggali dan membandingkan data atau informasi yang diperoleh untuk digunakan sebagai bahan penelitian. Yang kedua ada wawancara. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data langsung dari narasumber untuk memperjelas data yang dibutuhkan. Yang terakhir, kita akan membahas tentang contoh analisis wacana. Di sini terdapat contoh analisis wacana. Kursi mewah yang banyak dipakai di hotel, villa, dan rumah-rumah mewah di luar negeri itu ternyata berasal dari Cirebon. Barang itu merupakan hasil karya tangan dan jiwa seni anak-anak desa di daerah Cirebon. Dengan alat sederhana, para pengrajin memotong-motong rotan, kemudian menciptakan berbagai bentuk kursi dan meja. Setelah kerangka itu diamplas, lalu dipasang anyaman pengganti rotan yang terbuat dari kertas semen. Kertas semen itu dipilin-pilin menjadi seutas tali, lalu dianyam. Tali itu dianyam dengan mesin pada kawat yang telah dibungkus kertas semen. Dengan demikian, terbentuklah anyaman tali kertas seperti lembaran kertas yang disebut loom. Bahan baku berupa lembaran anyaman kertas ini masih didatangkan dari Eropa. Setelah kita melihat contoh yang di atas, mari kita analisis. Yang pertama adalah tentang topik, tema, dan judulnya. Di sini kita bisa ketahui topik yang sedang dibicarakan adalah tentang kursi mewah. Lalu judulnya adalah cara pembuatan kursi mewah dan tema wacana yaitu kesenian. Dan analisis selanjutnya adalah tentang jenis, yaitu wacana di atas merupakan wacana deskriptif karena pada dasarnya berupa rangkaian tuturan yang memaparkan atau melukiskan sesuatu, baik berdasarkan pengalaman maupun pengetahuan penuturnya. Analisis terakhir yaitu tentang konteks. Di sini kita bisa lihat bahwa konteks yang pertama adalah kursi mewah yang banyak dipakai di hotel, villa, dan rumah-rumah mewah di luar negeri itu ternyata berasal dari Cirebon. Konteks yang kedua adalah barang itu merupakan hasil karya tangan dan jiwa seni anak-anak desa di daerah Cirebon. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.